gue bersalah sama orang dan dia sekarang malah ngumpet dari gue. Mendingan minta maaf atau gimana bang? Minta maaf sih. Kalau salah sih minta maaf. Gue aja nih ya. Gue berhubung masih berkesempatan. Kalau kalian saya ada salah kata sama kamu guys ya, saya minta maaf. Namanya manusia kadang-kadang kelakuan kayak kampret ya. Namanya manusia kadang-kadang kita berpendapat berbeda. Mungkin ada pendapat berbeda yang menyakiti diri kamu. Saya mohon maaf. Kenapa coba? Karena in the end ya, what's the point? Kalau besok gue entet terus apa? Gitu kan? Kadang-kadang kita tuh suka, maaf gak ya? Gampang gini aja. Kalau besok entet terus apa gitu loh. Ya kan? So, Farid, halo bang, ada saran gak? Saya ngerasa buntu, cita-cita keinginan saya banyak halangan mulai dari lingkungan sama ekonomi. Mohon sarannya bang. Ya cita-cita yang terhalang ekonomi, pegang cita-cita lo. Gua dulu punya kenalan, gua pernah cerita sama lu kayaknya dari dulu nih. Punya kenalan, tinggal di samping rel kereta api. Ya, cita-cita jadi dokter. Semua lingkungannya otomatis dong pasti. Lu tahu sendiri pasti apa. Lu ngayal, lu ngablu, kedokteran mahal. Lu tinggal di pinggir rel. Jadi dokter gak jadi. Beasiswa semua gratis sampai jadi kalau lu ada kemauan ada jalan. Gitu. Walaupun tetap gimana ya? Tetap sambil lihat peluang. Kalau misalnya ada peluang lain, jangan juga hiraukan peluang lain. Karena kadang-kadang kita berdoa, belum tentu ya ada yang kayak tadi kenalan gue itu dikabulkan literally 100% sama Tuhan gitu ya. Dia maunya A dikabulin A. Tapi kadang Tuhan kita maunya A dikabulinnya Z. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kamu, tapi menurut Tuhan ternyata kamu ahlinya di Z. Ngerti gak? Gitu. Guys, Selasa gue nge-gym kan tadi kan gue bilang. Dalam keadaan masuk angin tuh. Rabunya nggak bisa boker. Ya. Panas dalam biasa kan. Nggak bisa boker. Besok ya. Lu tau gak kalau rasanya boker abis panas dalam tuh yang kayak abis lu kayak makan cabai banyak gitu. Aduh. Dicicil, ditongkrongin gak keluar, giliran udah pakai celana gitu, ya deh gitu kan. Blok. Gak usah cerita sih. Gue takutnya saat ini nih ada yang Tara Arslan saat makan mie sambil nonton. Bang, benci gak sih sama orang munak? Dulu iya mungkin. Kalau sekarang kadang-kadang gue juga munak sih. Kadang-kadang kita juga suka munak ya. Cuman aja Tuhan menutupi aib kita. Yang terbaik adalah tidak mencintai siapapun, terkadang sering lupa dan terulang kembali. Sebenarnya someone mencintai itu tidak salah. Yang salah adalah cara kita dalam mengaplikasikan cinta. Asik. Kadang cinta kita satukan dengan nafsu. Kadang cinta kita nafsukan dengan ego. Jadi cinta itu rusak. Cinta sebenarnya itu murni. Dia bagaikan a diamond in the rough. Dia bagaikan diamond apa ya? Diamond ya, berlian yang diasah. Asah dengan apa? Belas asih. Wah gila omongan gue barusan. Tolong lah yang kayak gini diklip dikasih ke cewek-cewek tuh biar gitu. Yang diklip bisa aja botol Yakult. Sebenarnya gak pengen mencintai seorang bang, tapi aku mumpeng bang. Solusinya dong. Susah sih emang ya kalau jatuh cinta ya. Karena jatuh cinta itu tidak pernah di pandangan pertama. Pandangan pertama itu pasti jatuh nafsu. Tapi kalau jatuh cinta itu dia proses. Ngobrol ya, lama-lama loh kok saya jadi cinta nih gitu kan. Cinta itu tidak dibuat tapi dilahirkan. Dia butuh proses, tidak langsung. Ya. Tidak ada jatuh cinta dalam pandangan pertama. Pasti jatuh cinta itu pada pandangan ke 2 miliar ya. Gitu. Makanya lagu itu salah tuh yang apa? Pada pandangan pertama. Ah itu salah. Terpesona gitu kan. Kepada pandangan ke semiliar. Harusnya gitu. Bang kapan live main Elden Ring? Ya. Terakhir tuh gue udah, gue lupa anjir. Gue bikin di ajaran sama Chris kan. Bikin lu makanya waktu itu magic ya. Bikin magic ya. Tapi waktunya guys. Makanya buat kamu yang jomblo ya. Tidak ada kebaikan dalam kejombloan guys. Ada. Waktu. Kayak gue sekarang. Main game yang buat hiburan. Pas mau tidur doang. Main Mobile Legend. Ditemenin sama si kampret nih kayak catering. Itu hiburan. Kalau orang udah berkeluarga, punya anak. Coba lu ntar rasain. Kalau punya anak, punya keluarga.
Kenapa ini jadi laku nih? Nih. Hah? Siapa yang bilang gak ada marketnya? Waktu semakin sedikit. Ya. Jadi main sambil tidur. Ini kan dibeli oleh bapak-bapak yang mau kangen. Apa sih? Udah capek ngurus anak setiap hari. Nyuci baju kamu. Bikin masak juga buat kamu. Capek. Mainin aja lah. Kan gitu. Ya, ini adalah alat untuk bapak-bapak yang seperti itu. Atau YouTuber gitu kan. Yang lu kan kerjanya main game bang. Masa sih nggak punya waktu main game? Diam. Ketika sesuatu jadi kerjaan, ya kerjaan. Lu main game yang buat beda lagi, buat hiburan gitu. Mau tidur beda lagi, gitu, ya kan? Itulah kenapa ada YouTuber bukan nggak tahu siapa ya, ada lah main sama Sweetheart. Kenapa? Hiburan. Dikutuk sama Tuhan, hilang Swiss chef aja. Gue tahu di mana tuh brengsek, gue beli pas 15 juta. Bisa nggak ya survive hidup 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun? Capek. Lucunya, ini agak merinding nih. Ini bentar dulu nih ya. Kalau ada sabarnya gue baca nanti dulu bentar nih. Ini gue pengen cerita suatu hal yang unik. Jadi tadi pas gue lagi jaga anakku di rumah sakit kan, gue habis ya, lo kalau channel gue ya klien beruntun kan, capek banget gue, jujur lagi capek. Udah gitu anak gue sakit gitu kan, gue di rumah sakit tadi lagi ngomongin dalam hati gue, ya Allah, ini cerita nyata nih ya, buat inspirasi lo nih. Kok capek banget ya Allah. Apakah aku harus terus bekerja keras seperti ini? Kurang lebih sama soal pertanyaan sama si Elisa tadi. Serius tadi sore literally di rumah sakit di UGD pas nemenin anak gue ngomong gitu. Kok lucu sekali. Tiba-tiba gue buka YouTube, tiba-tiba scrolling, tiba-tiba menemukan video ini. Kalau gue pintar tadi gue like, kalau nggak salah gue like. Itu adalah, gue langsung sedikit ketawa gitu. Ketawa itu bukan ketawa gimana, tapi ketawa wow, dijawab langsung guys ya. Coba nih aduh like video mana sih? LL itu lucu banget guys. Jadi gue lagi ngeluh gitu, ngeluh dalam arti ya Allah, kok lelah banget ya akhir-akhir ini saya ya dalam arti terdalamnya lagi sebenarnya detail gitu ya. YouTube makin kecil nih namanya AdSense gitu ya. Gue makin kerja keras, gue makin ini, anak gue sakit pula segala macam. Kok ya Allah kenapa begini banget gitu. Tiba-tiba nih, lu boleh percaya ini like paling atas gue ya video ini ya. Ini video yang di scroll, dengerin cuttingan, maksudnya cut pertamanya itu jawaban langsung, nggak pakai lama guys. Abis gue mikir gitu, gue buka YouTube langsung dijawab, iklan kelamaan, kampret YouTube. Iya, lu iklan banyak doang, AdSense semakin kecil loh. Ini jawaban dari Tuhan langsung guys, dengerin. Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Apa-apa yang telah Allah atur, engkau tidak perlu ikut campur sibuk mengurusinya. Gitu, Fit. Judul videonya, jangan mengurusi urusannya Allah. Berat men. Maksudnya adalah rezeki itu udah Tuhan atur, gitu lah. Jadi kadang-kadang kita tuh, ya juga ya. Nathan baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Sudah kerja 1 bulan, gue rasanya mau terjun ke kali Cilunga. Sama bro. Lu kalau lu 1 bulan, gue udah bertahun-tahun di YouTube nih. Baru tadi kan kayak, kok gue kerja keras banget ya. Terus tiba-tiba dapat video yang kayak jawaban gitu kayak, hey, why you work hard? Why you don't come to me? Itu seolah-olah Tuhan tuh lagi ngomong gitu lah. Itu kadang-kadang gue lupa. Gue yang udah bikin video di channel gue yang kedua, Taras Network, dimana judulnya adalah doa. Kadang-kadang gue pun lupa gitu. Oh iya juga ya. Kenapa gue lebih santai sambil doa? Justru biasanya kayak gitu malah. Karena gue udah berkali-kali guys di hidup ini. Ini rahasia kehidupan ya. Gue sering ngobrol di live, tapi siapa tahu lo ada yang belum nonton live gue sebelumnya. Hidup tuh kadang-kadang lucu. Ketika kita lagi kerja keras, makin turun emang. Ketika kita santai malam, ketika kita santai udah mulai ini, malah kita banyak doa, banyak ibadah,
malah dapet. Coba deh guys, ini gue juga actually lagi ngobrol sambil gue juga introspeksi diri nih ya. Ki Catering, semua tahu Zupasup dia kayak Lam Fox, tapi dia santai, dia betulin itu Zupasup. Alhamdulillah sekarang gue belum beli juga karena emang jauh, ngapain Cimahi, orang gue ada catering di perumahan gue. Tapi ibaratnya itu ya, yang penting usahanya kalau menurut gue ya, gitu guys. Nggak, tapi ini serius. Itu tadi gue karena kecil ya, jadi gue tuh dengerinnya pasti kampret nih, Facebook call nih si Ki Catering, nggak tahu ya kan, botol Yakult apa coba, block, report, reason this guy is annoying. Malam antara bang, boleh minta saran buat LDR gak bang? Sulit banget bang. LDR pasti sulit, gue aja sama bini gue kan dulu LDR Jakarta Bogor cuy, video call kerjaannya. Enggak di blok ya, saya tidak sejahat itu. Di report beda. Mah susah ya. Ya setiap orang beda-beda lah kisah cintanya. Asik. Ada yang begitu gantengnya. Bernas Sumantri video call from messenger. Ih, atut. Bang kasih petua dong, gue niat mau kuliah ambil kelas karyawan plus ada tawaran jadi sales. Bingung kerja terus ada gue jadi programmer tapi jarak tempuh 68 km. Follow your heart, let your love lead you. Lupa liriknya. Tapi ikuti kata hatimu biasa. Dan ingat, ketika lu ikutin kata hatimu, reaksi pertama biasanya benar. Asik. Itu bukan omongan saya, itu omongannya Akim dari Coming to America ya, A Prince. Tapi bener loh, itu bener banget. Jadi misalnya gue nih, aduh besok gue ngapain ya, ini apa itu, gue ini aja deh. Reaksi pertama kan, terus biasanya kita apain aja ya. Reaksi pertama lah yang benar. Hidup itu lucu bang, kerja sampingan lebih besar dari kerja utama, padahal lebih capek kerja utama, mau dilepas tapi masih butuh freelance ya. Itu makanya gue juga ya itulah gitu. Sama sama YouTuber ya, dulu sombong ya. Enggak sih, mungkin gue doang sih ya. Pengiklan gitu kan, Tara kita mau iklan di kamu. Iklan kamu apa hubungannya dengan channel saya? Channel saya gaming, kamu itu apa? Minuman, energi drink. Gak ada hubungannya bro. Mohon maaf ya. Dulu 2016. Sekarang Tara kita iklannya kayaknya gak ada hubungannya dengan channel kamu. Ada kok. Kita diskusin dulu. Ya, kenapa main bilang gak ada dulu? Diskusin dulu seminggu, 2 minggu, 2 tahun, baru kita tentukan ada hubungan atau tidak. Ya gak sih? Bang, pendapatku tentang penyakit mental. Gua apa kowe nih? Jawaban adalah saya bukan ahlinya. Tapi kalau penyakit mental tuh penyakit apa ya? Tapi kalau depression, ya, depresi, saya pernah merasakannya. Bukan self judgment ya, tapi literally ya nggak tahu ya, mungkin juga sebenarnya belum sampai tingkat depresi ya. Ya kalau dibilang down yang benar-benar gue nggak mau keluar kamar pernah ya. Dan saya rasa semua semua manusia di dunia ini pernah merasakan. Bukti apa bang? Buktinya ada masuk kamus, dan kata-kata depresi itu di semua bahasa ada, ya kan? Lu lihat bahasa Irlandia ada nggak depresi? Oh ada loh. Bahasa Inggris ada nggak? Ada loh. Bahasa cikungunya ada nggak? Ada loh, gitu kan? Artinya apa? Semua orang agree that word exists. That means everybody experienced it. Tapi yang penting bukan itunya. Jangan dibahas depresinya. Kalau kamu terus bahas depresinya, bahas terus apa yang sedang terjadi, you're feeding the depression. Cari solusinya. Karena dulu pas gue down juga gue langsung cari solusinya. Kalau gue feeding terus, kayak gue dulu jujur ya, pas lagi gagal gitu gue feeding terus dengan aduh kok gue gagal ya, makin dikasih makan, tapi gue ganti jadi tar dulu, gue gagal, orang banyak ngatain gue manusu. Kalau gitu gue akan buktikan, gue akan nanti suatu saat gue akan bilang ke orang yang bilang gue manusu bahwa gue tidak manusu gitu. Dirubah jadi motivasi. Yang bisa rubah itu cuma lu doang. Karena ketika lu down, orang lain ngasih nasihat nih, mental pasti tung karena I've been there. Orang lain itu jangan ini, yuk semangat yuk, bullshit gitu kan. Emang harus kita sendiri. Ya sebenarnya itu adalah sebenarnya cara Tuhan. Tuhan tuh sengaja loh, lu tuh dibikin. Itu di hadis di Quran sebenarnya ada.
bahwa memang kita tuh selalu dikasih cobaan. Intinya apa? Biar balik. Karena kalau lu foya-foya, lu lupa Tuhan. Udah, kita ini gitu kan kita nih. Kalau kita foya-foya, lupa Tuhan kita. Lu akan lebih ingat Tuhan kalau lu punya 1.000 rupiah dibanding lu punya 2 triliun. Itu udah pasti. Bang, besok ada interview, tips pede dong biar manly man. Pakai bahasa Inggris juga. Waduh. Ada yang namanya Silva Method. Kamu bisa cari di YouTube ya. Yang metode ini ditemukan oleh tulisannya Jose Silva. Kalau nggak salah ya. Dia ini orang yang menemukan bahwa manusia itu ternyata ya basically sama kayak The Secret atau Quantum Ikhlas lah ya. Bahwa manusia ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi. Terus dia meneliti ternyata itu terjadi kalau nggak salah otak tuh di gelombang theta. Ini mulai deep nih ya guys. Nah suatu saat dia punya suatu asisten. Habis itu dia meninggal kan, nggak lama setelah teori ini dia meninggal. Dia punya asisten perempuan yang menerapkan teori ini dan dia asistennya ini selalu menang kuis ya, kuis apapun, dapat rumah, dapat kapal, yacht, kapal perahu ya, kapal yacht, semua kuis menang terus. Ternyata dia menerapkan metode ini dan lu bisa cari search tuh ya. Itu gue pakai kapanpun dimanapun. Contoh kemarin pas lagi live Acer, gue pernah ngantuk luar biasa guys. Sebelum live itu mulai tuh ya jam 10 tuh gue udah teler. Karena kemarinnya gue lagi biasa lah ya. Anak gue kan masih umur segitu, kadang-kadang bangun malam gak jelas. Teler banget. Yang gue lakuin adalah, lu merem nih. Setelah malam, mata lu kan madep depan nih. Lu bikin mata lu di dalam keadaan merem kayak ke atas sedikit gitu, kayak 45 derajat. Terus lu hitung aja dari mulai 1 sampai 10 pelan-pelan. 1, 2, 3. Awalnya gitu. Lama-lama sambil itu lu sambil kayak doa, sambil lu ngarepin apa yang lu mau gitu ya. Misalnya lu lagi kayak kemarin gue manggung gitu. Ya Allah gitu kan ya. Ayo tolong ya Allah, semoga lidah saya tidak kaku, saya lebih konsen, semuanya sukses, amin. Set, pas udah sekitar 10 detik lu buka, tiba-tiba lu mata lu lebih fokus gitu. Silva Method. Saya selalu coba dan selalu berhasil. Besok juga pas interview gitu. Tapi jangan pas depan orangnya. Sebelum masuk pintu, set. Naik dikit 45 derajat. Bisa, gue bisa. Set. Tiba-tiba kayak set. Fokus. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ih, coba latihan. Oncom, kan tadi gue ajarin. Toto pindah alam. Mati dong. Gue gagal masuk universitas bang. Mana udah kesempatan terakhir. Gak apa-apa. Bro, 2010 ada seorang ya ikut acara Got Talent, mencari bakat bro. Ketika dia bernyanyi hari Sabtu dan Minggu live di TV, dia malamnya berdoa, ya Tuhan, ibaratnya gitu ya, loloskanlah aku ke acara ini babak selanjutnya jika memang kau merestui aku menjadi penyanyi. Yang terjadi adalah dia kalah SMS sama atraksi anjing, literally atraksi anjing. Lalu dia kecewa, pulang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku sih sebenarnya rela ya dengan segala penghakimanmu dan nasib yang kau berikan kepada aku. Namun jujur aku kecewa ternyata kamu tidak merestuiku sebagai penyanyi ya Tuhan. Aku kecewa, doaku tidak dikabulkan. Sebenarnya di lubuk hati dia terdalam dia seperti itu. Sampai akhirnya selesai acara itu. Ya final segala macam selesai. Lalu diadakan reuni oleh TV-nya, ketemu dengan para ininya, apa namanya, penyanyi yang lama. Salah satu penyanyinya pada saat itu bukan agama Islam ya. Terus dia bilang, oh Tara Muslim ya? Iya saya Muslim. Untung kamu tidak sampai final. Kenapa mas? Ya kamu kan Muslim kan. Final itu setelah semua acara, setelah yang biasanya kita tuh habis dari acara langsung ke kos-kosannya gitu kan ya. Ini enggak, kita party penutupan. Semua diajak pesta-pesta, minum-minum katanya. Ya mereka pada memperhatikan lah kehidupan artis sebagainya. Di situ saya minta maaf kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, terima kasih, saya telah berprasangka buruk kepadamu padahal kamu melindungi aku.
Jadi ketika tadi kamu bilang, aduh bang saya tidak masuk universitas padahal udah mencoba. Ya bukan jalan lo. Tuhan lagi ngasih jalan yang terbaik. Gitu. Nah, ntar lu nih, kalau misalnya ya setahun 2 tahun lagi lah lu saweria lagi. Bang bener kata lu bang, gue jadi miliarder. Oh gue kesel. Kecuali lu kasih gue ya berapa 100 juta lah. Rahasia hidup yang berhasil gue temukan adalah ketika udah tua, tuir kayak gini sekarang nih. Lu itu nggak usah jadi gini. Ini sebenarnya gue pengen bikin konten terpisah sih di Taras Network nanti ya. Tapi akan gue tetap bikin konten. Tapi akan gue bocorin di sini sekalian juga. Ya karena ya makasih yang lu yang udah nontonin live ya. Gue tuh tadi pengen bikin dan akan gue bikin sih tetap konten di Taras Network. Judulnya adalah kata-kata yang saya baru ngerti setelah 15 tahun. Apa kata-katanya bang? Kata-katanya adalah goblok. Tapi yang ngomong bukan sembarang orang. Yang ngomong almarhum Bob Sadino. Goblok. Kata gitu. Gue sengaja gak pakai kata K belakangnya karena takut YouTube tiba-tiba gue dolar kuning. Tapi dia ngomongnya gak cuma itu sebenarnya. Dia ngomongnya adalah apa sih? Bob Sadino tuh lu ngomongnya banyak sih dia ngomong kurang pintar benar. Cuman gue takut YouTube dolar kuning biasa lah ya. Jadi dia pernah bilang orang yang punya cita-cita itu goblok gitu. Terus gue tuh kayak di buku kan lu kan, bukunya tuh judulnya aja Belajar Goblok sama Bob Sadino judul gue. Di situ gue ingat banget dulu gue yang masih muda baca tuh kayak protes-protes gitu. Kok ini buku aneh banget sih ini orang nih. Dia bilang orang yang punya cita-cita goblok. Kok gitu? Butuh 15 tahun untuk saya akhirnya setuju sama dia. Karena di situ dia di buku itu ujung-ujungnya dia jabarin secara panjang. Saya ini dulu katanya kan jualan ayam pintu ke pintu, jualan ayam tuh dia. Gitu kan. Itu bukan cita-cita saya atau cita-cita saya apa yang lain. Tapi dia sukses kan dari ayam itu kan, almarhum Bob Sadino. Gitu-gitu lah isikan cerita ya. Terus jadi dia bilang, kamu itu usaha sedemikian rupa ujung-ujungnya Tuhan lah yang menentukan nasib kamu. Begitu gue sekarang udah menjalani hidup, baru paham gue. Karena emang rahasia hidup adalah ya boleh punya pegangan gitu kan. Saya pengen jadi dokter misalnya gitu kan. Tapi jangan matok. Karena lagi-lagi itu bukan urusan lo, perkara itu bukan urusan lo. Nasib itu urusan Tuhan. Tugas lo adalah berusaha aja. Lu berusaha jadi dokter gagal, jadinya gak depresi karena kan lu yang penting udah berusaha aja. Berusaha ikhlas. Gue berusaha nih jadi dokter, ya udah kayak gue waduh, lu kalau tau masa muda gue pengen macam-macam, gue pengen jadi penyanyi, gue pengen jadi dancer, itu agak sih memalukan saya actually. Gue pengen jadi komikus gitu kan ya. Jadi YouTuber. Gue pengen jadi filmmaker. Lucunya aduh lu kalau gue cerita lengkap guys, jalannya itu bukan dari kaliku lagi. Wah dari pengkhianatan, dari yang dicurangin, dari yang banyak lah ya. Endingnya jadi YouTuber yang paling damai dan terus semuanya gitu lah. Jadi gue baru ngerti setelah 15 tahun. Maksudnya dia adalah udah tugas lu itu berusaha, give your best for today and let God do the rest. Itu kan kata-kata lama ya. Give your best and let God do the rest. Itu ya udah, itu ternyata masih berlaku sekarang dan that's the truth. Gitu. Dan itulah actually yang melepas kedepresian. Karena kadang-kadang kita depresi itu berusaha banget untuk jadi terjadi gitu loh. Padahal gila loh gitu kan ya. Itu kan chance, masa depan tuh chance gitu. Daripada kita itu mendingan kita masa depan kita doakan ya Allah semoga gitu kan ya. Tapi kalaupun gak dikabulin yang kita mau ya, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Udah selesai. Lu hanya lakuin yang terbaik aja. Makanya kan gue bilang kan ada yang bilang, bang gue gak dapat kerjaan. Siapa tahu lu bukan kerja sama orang, nasib lu buka usaha gitu. Maksudnya kita kadang udah coba tapi gagal. Tidak berpikir kita untuk razan. Karena kamu sejak awal berpikir dunia akan berpihak pada kita. Padahal
sejak awal dunia itu gak ada berpikir sama lo. Karena setiap orang tuh punya pikiran beda-beda, setiap orang punya pendapat beda-beda gitu. Belajar gambar masih worth it zaman sekarang makin banyak AI. Inilah yang kadang gue nggak seneng. Dari ini mari kita bahas AI sebentar ya. AI juga sebenarnya pembicaraan yang unik. Gue selalu bilang dari dulu ya, dari mulai 2021 ya, akhir 2021 itu gue ingat banget ada novel AI ya, novel awalnya tuh kayak novel gitu tapi bisa lu ngetik terus jadi gambar gitu. Itu yang ngasih gue tuh mantan editor gue si Raffi. Bang bisa dari ngetik dong jadi gambar loh, anime gitu tapi jelek ya, maksudnya nggak sebagus sekarang ya. Terus gue kayak anjir ini banget gitu kan, apa gunanya gue ntar gambar-gambar gitu kan, pasti dong reaksi pertama gitu kan. Tapi bedanya gue adalah gue kan tabayun man, asik. Apa-apa coba dulu, coba belajar gue novel AI, gue langganan, gue inget banget tuh, kampret dulu, langganan pak, pakai kredit, gue nggak pakai kredit card sih, gue pakai itu ya dulu, debit yang nih itu, saya, gila ya bisa kayak gini gitu ya, dari ketik jadi gambar, terus itu bosan kan ya, apa? Terus makin kesini makin bagus kan Stable Diffusion, lagi-lagi gue pelajarin, wah anjir, sekarang bisa realistis gini gitu kan, wah, langsung gue nemuin gunanya lagi dalam pekerjaan gue segala macam. Contoh ada beberapa foto yang gue upload di Instagram kan, lu nggak tahu kalau itu backgroundnya beberapa modifikasi AI. Ada beberapa cuman syuting di tangga rumah gue, tapi gue bikin jadi istana karena lightingnya, tapi tetap lightingnya harus sama. Ya kalau nggak jelek. Terus yang di parallel photoshoot di Blok M, tapi gue bikin jadi kayak di kota New York segala macam. Di Photoshop tuh guys, lu kalau mau tahu ya, itu tinggal lu benerin. Misalnya lu ada bagian yang lu gak suka, lu benerin, lu ketik aja misalnya kayak street of busy street Sejauh ini sih teman-teman gue yang fotografer wedding, fotografer cosplay, nggak ada sih yang benci sama AI sama satu pun, nggak ada. Nah, kalau kita problemnya di mana sih bang ribut-ribut yang sekarang ini? Dari awal gue udah bahas, problem cuma satu, ya. Industri ngarahnya ke sana. Kalau industri ngarahnya ke sana, artinya kapitalis ngarahnya ke sana. Lu coba cek sekarang. Gue ngomong dari dulu lo ya. Sebelum sekarang kapitalis, pokoknya gue tuh selalu ngomong masalahnya duluan. Makanya dulu kan pernah ada yang ngajak gue debat tuh dulu, siapa tuh, soal AI. Karena gue selalu ngomong, karena gue udah bisa ngapain ke depannya. Bukan yang sombong ya. Soal YouTube, gue ngomong dulu kan tentang, wah ini guys, ini kayak algoritma bakal hancur, bakal ngikutin TikTok. Sekarang ada YouTuber kemarin curhat, waduh sekarang gue udah, gue ngomong dari dulu ya, bukan gue udah sekarang udah view-nya juga sama-sama kecil. Gue dulu dari views juta, lu lihat aja live gue pas gue ngomong itu views juta. Soal AI juga dari dulu gue ngomong, kalau industri ngarahnya ke sono, kapitalis ngarahnya ke sono. Sekarang lu lihat Nvidia, AMD jualan AI semua, Samsung, apa yang nggak jualan AI? Google, ya aduh, semua jualan AI. Tapi nggak ada yang pernah bahas detail. Yang ada yang gue lihat itu berantem di internet itu dua pihak yang suka AI. Kesana kayak cuma dua pihak, suka AI nggak suka AI. Dua-duanya menggeneralisir. Maksudnya gimana bang? Contoh, kan ada kerjaan-kerjaan yang kayak kerjaan gue nih kan, hobi juga yang banyak gitu ya. Kayak misalnya fotografi, ya. Kita tuh dari dulu merindukan ya yang namanya, aduh kalau ada kesalahan dikit bisa kita betulin, bisa sih manual pakai stem tool ya. Bego kalau misalnya susah. Kalau sekarang tinggal terus dia ketik ini, di fix dalam hitungan detik gitu. Pengen dong ada teknologi seperti itu gitu kan. Teknologinya bangke nggak bang, cara dia kayak misalnya learning gitu ya bangke. Nggak izin gitu kan ya. Ada tapi, nah ini ada tapinya. Temen ya, nggak temen sih ya, kenalan yang juga dia adalah kang coding. Dia bilang, tar apa sih zaman sekarang nggak maling, cuman aja AI pun apa sih sebenarnya, kayak istilah yang digunakan sama kapitalis ya. Artificial intelligence dari dulu ya, yang lo pegang aja artificial intelligence gitu loh sebenarnya. Cuma kan kesana AI itu sekarang kayak yang teknologi baru sekarang tuh bilangnya AI, padahal dari dulu mah AI ya AI gitu. Katakanlah the new AI lah. Tapi the new AI ini ya memang advance gila gitu. Udah gitu banyak orang nggak suka sama caranya. Tapi lu kalau mau tahu guys, aplikasi lu aja nih yang lu install, lu pernah gak sih nanya, misalnya lu install apa nih, Facebook, di Android ya. Aplikasi ini meminta ya semua kontak kamu, ini kamu dari dulu guys. Data itu dari dulu ya. Bahkan
Ya ini perintah jual tanah Anda tuh. Saya no comment. Tapi dari dulu ya itu terjadi. Jadi kalau misalnya terus tiba-tiba company sekarang maling dari dulu ya. Company gak peduli guys. Ya itulah yang gue bilang sama lo. Nah tapi gue kan dari dulu nyaranin ya adalah lebih ke guys. Kenapa lo pelajaran AI? Karena ya kayak jangan sampai kayak gue dulu. Waktu gue lagi apa namanya? Go halal ya software. Saya tidak mau lagi software bajakan 2017 tuh. Semuanya jadi halal kan. Gue berhenti dong otomatis pakai namanya 3ds Max semua Autodesk lah karena mahal semua pak. Ada nih ya keinginan untuk cobain Blender gratis gitu ya. Temen gue si Soto ini nggak ada yang pakai ke depan ntar Blender ntar. Ngapain lo? Udahlah lu mendingan bajakan lah pakai lah itu 3ds Max bla bla bla. Aduh nggak bro gue mau gue halal bla bla bla. Nggak ada yang pakai Blender tuh. Nggak belajar gue Blender sekarang semua orang Blender. Jadi gitu ya itu dari sisi pekerjaan ya. Terus menggeneralisir tuh gimana ya? Dua sisi sebel banget gue. Yang ribut-ribut tuh kayak aduh gimana ya? Yang satu nggak pernah pakai AI juga, jadi kadang-kadang banyak yang gue liat nih orang nggak pakai AI tapi udah kemana-mana ngejudge ada gambar orang dia bilang ini AI gambar orang literally gambar orang. Yang kata-katain kayak gitu yang bukan pengguna AI, yang benci AI, ngata-ngatain sesama dia sendiri, maksudnya sesama orang yang nggak benci AI juga gitu. Jadi konyolnya gue liat lah, kocak berantem sendiri, itulah. Maksud gue adalah jadi karena orang tuh kadang-kadang apa istilahnya berantem di internet itu menggeneralisir, nggak pernah ada yang bahas detail apa sedetail-detailnya itu nggak ada. Gitu ya. Kalau gue selalu orang tuh detail gitu, per misalnya lo ada masalah nih ya per segmen aja kita bahas. Masalah di yang sekarang orang ribut-ributin apa sih? Kan cara dari para software AI ini melearn datanya ya kan. Melearn datanya itu pun harus dibagi lagi. Kayak contoh gue pribadi ya. Kemarin gue ada job lah katakanlah. Foto nih gitu. Temen gue juga udah ngerasain sih. Hal yang sama ibaratnya kejadiannya. Temen gue dulu deh sekarang lebih lucu. Wedding dia, foto wedding. Ceprot. Perfect banget, gue aja ngeliat angle-nya anjir bro keren. Tapi di belakangnya ada anak lagi begini. Foto wedding udah keren nih, cekrek. Di belakang ada anak begini. Dia udah nyoba pakai generatif tool yang biasa tuh, kayak Photoshop yang dulu kan. Ada cruel gitu kan. Ya lu pengguna Photoshop pasti tahu tuh kayak stem tool yang nggak yang cruel nggak enak gitu kayak smudge tool gitu. Begitu pakai AI ketik, ganti pakai bunga jadi bunga mek itu anak. Masalahnya buat kamu yang tidak tahu pekerjaan macam fotografer wedding, ya nggak mungkin dong. Halo, iya pak, saya fotografer nih wedding. Iya, foto bagus sih, tapi belakangnya ada anak lagi middle finger pak. Jelek lagi makanya. Boleh ulang nggak besok weddingnya? Halo, halo pak. Temen gue langsung itu kan di Photoshop jadi diributin juga nih sama komunitas yang benci AI kan. Itu kan ada settingan tuh. Lu bisa manual, lu bisa ke setting, lu boleh mengizinkan foto-foto lu untuk di learn sama Adobe untuk AI mereka. Langsung teman gue di checklist. Saya ikhlas foto saya buat di learning. Karena kata dia term of service soal terms of service kan mana Adobe di itu tuh. Dia baca tuh para teman gue, pas dia baca ternyata Adobe benar-benar mau learning doang, lu nggak diambil hak cipta foto lu tuh nggak kayak lu punya foto lu punya gue enggak, Adobe cuma mau learning dan learning itu. Nah ini yang complicated banget gitu. Jadi gue juga pelajarin apa iya sih AI ini maling sama malingnya gitu, ternyata dia lebih mengerikan lagi dari maling kan. Gue udah pernah jelasin sama lu kan, karena banyak orang kan di sana tuh katanya kalau ini bang dia itu kayak lu tuh foto lu nih di maling, ibaratnya gue ada foto apa katakanlah gue ini ada foto Mona Lisa lah gitu kan. Itu tuh cuma kayak copy paste betul awal mula AI gitu. Gue dikasih nama yang ngerti AI. Kesini AI makin ngeri pak. Lu mau tau cara AI gimana? Misalnya ada foto gue nih, gitu kan? Set suruh AI learning. Lu mau tau nggak aman dia diapain foto gue tuh? Dijadiin noise. Noise itu pinter banget. Dia tahu mempelajari. Oh ini Tara. Foto siapa bang? Sotoy lo.
Pak, gue pakai Stable sempet ya udah gue lumayan lama nggak pakai Stable Diffusion, udah 8 bulan kali ya. Tapi terakhir gue pakai itu ada kalau nggak salah text to image to text ya. Gue naruh image doang nih, plek, berat, dia langsung jadi gue nih lagi begini nih, foto nih. Gue taruh ke Stable Diffusion, plek, image jadi teks, dibalik, foto jadi teks. Dia tahu orang gendut duduk di kursi, tangannya lagi megang kepala, jarinya 2 kali lipat. Ngeri sih, ngeri sekali. Dia tahu. Jadi kalau ada yang bilang itu nggak learning bang, itu cuman ngopi. Dia tahu. Which is ngeri. A fat man sitting on the chair gitu. Sumpah itu kata-kata makanya gue anjing. Gue ngeri cuy. Secara logika aja ada yang namanya deepfake kan, bisa rubah muka. Berarti kan dia ngerti ini muka yang diganti, ini muka yang digantiin. Ngerti, software ngerti. Gitu loh. Kan ada namanya istilah tracking kan. Deepfake tuh gak cuma tracking cuy. Gak cuma tracking. Dia tahu nih muka ini harus diganti muka ini. Pixel mana yang harus diganti, dia tahu. Makanya rapi banget deepfake. Lu sekarang di YouTube nih, itu banyak banget di short ya. Gue udah nemuin fake DiCaprio, Leonardo DiCaprio fake, Unreal Keanu Reeves deepfake. Itu rapi banget pak. Nggak kayak yang rapi banget gitu lah. Jadi kalau nanya gue, jadi lu bang sebenarnya dukung AI apa enggak? Nah inilah kalau pertanyaannya dukung AI apa enggak, ini pertanyaannya juga salah. Jawaban gue adalah gue akan selalu dukung teknologi, dan gue paling males kalau dibahasnya secara generalisir, tidak per part-part. Kenapa? Gue adalah salah satu orang yang mencintai kemajuan teknologi. Contoh yang paling gampang aja deh. Gue suka sekarang gambar di iPad kan, ya Mas Indra ya. Di sini ada software namanya Clip Studio Paint. Sebelum AI ini kayak menjamur kemana-mana, Clip Studio Paint itu lagi mengembangkan fitur AI dia, ya, yang namanya auto warna. Jadi lu cuman kasih warna, jadi dia auto warna. Gue takut deh nih, karena sekarang kan orang tuh pada ajai. Dia pada gak sadar gitu loh. Ini anjing. Lu pakai Clip Studio Paint aja, ini banyak banget AI tanda kutip yang mempermudah gua. Gua mana jadi tuh komik gua ya. Gue YouTuber, siang bikin konten sampai malam jam segini, jam 11 nih gue masih live biasanya tuh. Karena gue live sampai lebih gila lagi jam 12 jam 1. Gue tuh bikin komik jam 2an jam 3an guys pagi kalau anak gue gak bisa tidur. Itu tapi gue bisa bikin komik 100 halaman. Buat lo yang komikus, lo tahu itu mustahil. Makanya semua teman gue yang komikus, gila lu kerjaan YouTuber masih bisa bikin komik, lu gila, kapan lu bikinnya? Clip Studio Paint, background tinggal drag drop 3D hub. AI kan itu. Artificial Intelligence, kemajuan teknologi gitu kan. Nah coba orang generalisir, saya benci AI. Enggak, lu gak benci AI. Lu kan yang lu benci cara AI-nya mempelajari, katakanlah gitu kan. Ya itu dong harusnya lu bahas. Jangan lu menggeneralisir, saya benci AI. Jadinya lu kayak software-software kayak gini, gue takut ya. Ngerti gak lu? Lu mulai paham gak maksud gue? Kayak ketakutan gitu. Gue improve gak ya software gue? Jadi kayak gitu. Itu gue kesel. Kenapa? Ya mohon maaf ya, orang yang kerja di... Nah kadang-kadang yang protes bukan orang pekerja industri, fans pekerja industri. Karena gue liatin, gue bacain komen, gue liat klik aja channelnya Hub di Facebook gitu kan, yang benci klik gitu. Ya Allah, wibu fansnya. Saya fansnya komikus ini. Ya komikus itu kebetulan benci AI. Tapi benci AI nya pun, lu kalau mau tahu komik, ya masa gue buka sih. Komikus sendiri pakai AI. Cuman kadang-kadang gue tegur juga, lu kenapa kalau pakai AI buat ya dia pakai AI cuman ini buat kayak, tapi kan gue pakai AI cuma buat sketsa gitu-gitu. Sama gue juga buat sketsa. Tapi lu bilang ke itunya detail dong, jangan digeneralisir. Seolah-olah lu kan kayak saya ada AI, padahal dia pakai buat apa sih konsep, buat apa pakai juga skemprol. Tapi kalau di luar tuh kesannya saya anti AI, apapun AI saya dah. Akhirnya takutnya gue takutin yang bener-bener pengen kemajuan teknologi yang membantu. Ngerti gak lo, ketakutan. Itu yang gue paling sebel juga gitu loh, karena mengeneralisir dua pihak. Udah gitu yang terjadi sekarang yang ngeselin, dari kalau yang pihak yang menyukai AI ataupun menyukai teknologi, kemajuan teknologi juga ada. Nah ini kan gue dari awal gue sebutin, sebenarnya problem dari AI semua ini cuma satu.
Dan gue ngerti juga kenapa terjadi itu. Yaitu adalah di publik. Dari dulu kan kemajuan teknologi kayak gini, cuman kita-kita yang pekerja profesional doang. Kayak Clip Studio Paint kan harus software mahal. Sekarang bisa gratis, Stable Diffusion buat publik. Kenapa? Karena pembuat software ini sadar loh, lebih berduit jualan ke publik. Ya iyalah, emak-emak ya kan. Ya kok mau mukaku kayak Britney Spears. Sekarang kan ada tuh banyak banget Pak sekarang Pak filter muka jadi kayak, ada kemarin gue liat filter di mana tuh? Jadi kayak itu apa Korea kan berubah Pak di fake. Wih, keren gitu kan. Duit bro. Aerobik apa sih? Gitu ya. Ternyata ke publik lebih menguntungkan ya, ngeselin. Nah, efek negatif ya publik itu ya karena bukan pekerja. Jadi ini yang terjadi nih, yang gue lihat di internet sekarang ya. Publik ya kan, ya nggak ngerti dong capeknya pekerja yang profesional. Sama aja kayak YouTuber sebenarnya. Sorry, bukan YouTuber, editor. Dulu gue inget banget ya, 2016 ya, yang gue diundang ke Kick Andy. Semua editor pada bilang, anak lu di YouTube lu gede, gue di TV mau mati gini, gaji segitu-segitu aja. Atau kayak teman gue fotografer yang pernah gue cerita sama lu kan, dia foto nih untuk klien di Instagram, emang upload deh, kliennya minta, foto pakai ini mah fotonya set fotografi dia lah, cepet. Pas ke kliennya bilang gini, apa nih, gue maunya kayak gini, ngasih lihat Instagramer yang foto cuma pakai HP, jelek lagi, cuman dia bilang ya udah klien ngomong gitu, akhirnya gue pakai HP gue gini aja, plak. Itu yang di proof. Maksud gue adalah kita soalnya udah di era dimana company yang punya duit nih, yang punya duit aja udah nggak peduli kualitas, pedulinya tuh kayak apa yang viral, algoritmanya begitu soalnya. Nah udah, jadi lu paham dulu nih itu. Oke, kalau udah paham, sekarang yang terjadi adalah kan umum nih udah bisa pakai AI. Yang gue liat di internet yang bikin ribut adalah itu, yang pecinta AI banget, yang orang-orang awam yang bisa AI, aku bisa Stable Diffusion nih, waduh, ya udah gitu orang Indonesia kan kelakuan kadang-kadang ngegoreng terus. Buat apa belajar gambar? Aku AI kan bikin panas ya. Apakah AI-nya salah? AI ya teknologi mah gak pernah salah, manusianya. Gue bilang kayak apa sih berantemnya tuh, lu tuh nggak pernah bahas ini problematika menurut gue, apa yang ribut di internet ya, lu nggak pernah bahas intinya. Yang lu bahas tuh generalisir, lu sebenarnya paham intinya tapi lu nggak ada satupun gue liat yang mana. Pada demennya tuh saling serang ego masing-masing terus pengen menang aja gitu, nggak ada pas intinya. Kecuali Tara Arts, makanya Tara Arts lucunya, Tara Arts yang diserang, bukan serang juga sih, nggak ada sih yang serang gue, tapi maksud gue yang ajak debat lah, padahal gue tuh udah dari dulu gue maksud gue tuh ini loh gitu loh. Karena gue bahas tuh detail sampai ini. Harus detail bahas sesuatu tuh sampai ke akar. Jangan sampai lu menzolimi sesuatu. Misalnya ada teknologi yang harusnya bisa jadi hebat, lu zolimi jadi pendem cuma gara-gara ada yang salah, yang salahnya aja yang dibahas. Ngapain bahas yang benernya? Orang yang lain bener kok, gitu kan. Atau gambar AI dipakai untuk komersial atau public announcement, gak etis gampang. Gambar AI dipakai buat komersial atau public announcement. Lagi-lagi yang bikin gak etis kan sebenarnya karena learningnya dia kan dari orang-orang yang nggak izin gitu kan. Ya itu sih wajar. Ya wajar lah orang kesel, makanya kan itu problemnya sebenarnya. Yang harus digaung-gaungan anak company. Lu kalau mau learning ya apa sih? Ya kalau mau dipikir caranya bisa lah, lu pikir caranya lah, kasih presentasi orang pada diem langsung. Ya iyalah. Sekarang lu bayangin nih Photoshop nih, gue mau ini ya pakai punya lo buat learning. Kamu saya kasih misalnya setiap ada kita baru nih learning ternyata dari foto kamu dibayar, diem gue yakin. Cuman kan nggak dibayar, ngamuk lah orang gitu, selesai. Masalahnya guys sekarang gini, company ini udah kaya banget duitnya dari yang di learning free itu, sementara dia kaya banget, kita halo AdSense where? Yang harus dibahaskan ini. Tapi ributnya kayak yang lain. Malah berantem sama yang, ada gue liat anak-anak lagi pakai AI. Namanya anak-anak ya, apalagi zaman sekarang. Lu mau nyalain anak-anak, pasti nyalain anak-anak. Di Google Play Store lu ketik AI aja, software AI lu banyak banget. Terus semua kan anak-anak gitu yang di Facebook gitu kan. Soalnya lucu, profesional. Gue liat ada kopi teman gue lagi beberapa.
komik kelas profesional berantem. Pas gue liat lu berantem sama siapa sih? Ya Allah, bocil. Ini aku gambar pakai AI. Ah lu cupu. Ya lu ngapain berantem? Lu kalau kayak gitu profesional lu berantem sama bocil yang pakai AI, lu mau tau gak kayak apa gue ngeliat deh? Lu koki nih. Lu koki jago bikin tuna misalnya, masakan tuna gitu. Koki aku needs gitu kan. Tiba-tiba ada kakek lu lah apa siapa gitu. Hahaha, nggak guna kamu jadi koki bikin tuna. Nih aku habis beli tuna kalengan. Tuh, aku bisa bikin. Terus lu berantem gitu sama kakek lu. Atau bahas etis, karena ada masalah, ada juga yang gak suka AI, bahas etisnya. Nggak etis bang. Yang kayak dulu kan ada yang waktu gue live tuh, gue siapa tuh yang pernah kan, oh gimana bang kalau bini lu ada yang ini jadi bugil apa-apa. Gue kan jawab waktu itu apa? Bro, Photoshop gue 2010 itu belajar 3D sama belajar Photoshop. Lu mau tahu nggak? Gue buka nih sekarang, ini lucu ya, lucu tapi ya that's how it is. Bukan how it is sih, what it is gitu kan. Guru Photoshop gue, pelajaran pertama Photoshop apa coba? Tebak, gue kasih waktu 2 menit. Apa coba? Face swap. Face swapnya bisa dong, harusnya guru Photoshop gue apa kayak cowok gitu, Mr. Bean kayak kan banyak tuh meme-meme ya, Mr. Bean itu cewek bro ke bikini. Apakah kita nyalain Photoshopnya? Ya manusia ini emang unik ya. Nah tapi ada tahap ketiga lagi, tahap selanjutnya, tahap namanya hukum. Ini yang juga, jadi gue sebenarnya gue akuin sih dulu gue menjelasin berlepetan karena gini, susahnya gue punya, bukan sombong, pengetahuan ini menjelaskan secara langsung tuh susah. Makanya gue jelasin pelan-pelan nih. Ada lagi guys namanya hukum. Ini yang paling babi di antara semuanya. Ambil contoh dulu tentang YouTube deh, biar gampang aja. Bisa gak sih lu bang, misalnya kayak si Clipper tuh, lu copyright claim, antara bisa dan enggak. Atau gampangnya lagi, bisa gak sih bang, kapan nih game, lu kan bikin walkthrough game nih, sebenarnya kan itu gamenya hak cipta mereka. Boleh gak sih bang kalau mereka copyright gitu? Antara iya dan enggak. Kenapa? Gua ini yang gue lakuin adalah di ranah abu-abu. Namanya adalah, tunggu, tiba-tiba gue blank, namanya apa ya? Lupa gue namanya. Apa guys namanya guys? Apa namanya? Fair use. Itu dia. Hukum tentang fair use ini tuh kuno banget. Kata-katanya tuh nggak jelas gitu. Ya. Itulah kenapa kalau lo mau tahu di YouTube bisa lo search. Ada orang pernah bikin namanya dumb Starbucks. Karena di peraturan hukum, kalau kita menjelek-jelekan sesuatu, mengkritik, itu boleh. Jadi ada orang bikin restoran dari Starbucks, namanya dumb Starbucks. Starbucks saat itu gak bisa ngapa-ngapain orang. Dikasih jalur hukum gak bisa, ya apa gue nyalahin apa, boleh kok bikin parodi. Jadi parodi, dumb Starbucks bego gitu, dumb Starbucks. Starbucks nyerang dia, akhirnya bisa ujung-ujung ketutup. Dengan cara apa coba? Starbucks nyerang dia dari sisi, karena dia kan sebenarnya parodi. Dia nggak bisa masukin itu sebagai restoran, dia masukin sebagai ya parodi. Dia nggak ada di jaminan kesehatannya, akhirnya tutup. Tapi secara dalam Starbucks dia waktu itu nggak bisa diserang sama Starbucks. Gila nggak? Itulah hukum. Nah gue tuh waktu itu pernah jelasin kan, kenapa yang masalah learning nggak izin sama para seniman ini kok lolos aja company ini. Learning. Kata Rizky nih. Nah kalau dulu pencurian karya atau plagiarism keputusan individual. Nah kalau sekarang semua yang pakai AI merasa itu original karya dia. Artinya apa? Manusia aja kan. Zaman dulu zaman Photoshop juga misalnya, gue ambil foto lo nih, gue balik, habis itu gue ganti artel apa, maling nggak? Maling. Terus sekarang ada pengguna AI nih, ini karya gue, maling nggak? Ya maling. Tapi AI-nya salah nggak? Kagak lah. Pajuan teknologi mah nggak salah. Gitu ibaratnya. Jadi pelik sekali masalahnya. Ya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya cuma satu, nggak dibayar. Itu ujung masalah ya, nggak dibayar. Bang, gue pernah baca seni itu nggak bisa objektif karena kataku cinta kamu. Kalau yang ngomong ke Anda atau Afi pasti bakal lebih dari Asia. Tapi yang jelas gini ya, kalau lu takut nih, kan soalnya banyak juga yang takut.
Tapi bang, gue takut bang, gue seniman kayak tadi kan. Apakah masih worth it belajar gambar bla bla bla. Ada satu kata-kata yang saya setuju sekali kemarin. YouTuber apa kalau salah ya. Dia bilang gini, lu sadar gak guys? Sebagus-bagusnya AI sekarang. Ya kemarin kan gue gara-gara ada request si Biku pakai AI itu gue pakai AI lagi kan kemarin kan Stable Diffusion. Tetap, lu sadar gak? Semua hasil AI itu soulless. Itu gue setuju. Lu gambar beneran nih, ada soul ya, karena buatan manusia. Ada soul ya. Fotografi yang pakai AI, ya soulless aja. Nah, kalau lu jepret beneran, cekrek. Ada jiwanya. Itu gue setuju banget. Soulless ada pasar yang dituju orang tertentu yang mati karena pasar awam yang ngerti serta gak peduli sama soul tersebut. Tapi percaya deh, lu gak ngurangin rezeki lu. Itu percaya sama gue. Itu sumpah itu percaya sama gue. Sama halnya seperti game bajakan sama film bajakan. Gue dari dulu ya selalu bilang sama teman-teman gue developer game nih sekarang, lu jangan pernah hitung orang yang bajak game lu sebagai lu kayak kehilangan. Oh kehilangan nih, harusnya beli game gue. Enggak. Sejak awal emang gak beli game lu. Bang, terutama buat movie makers. Sejak awal gak beli game lu. Sebenarnya bisa manfaatin AI buat bikin storyboard. Kayak gitu sebenarnya salah satu contohnya. AI buat storyboard segala macam. Tapi maksud gue ya kalau lu takut nih, enggak ngurangin rezeki lu. Sumpah. Lu nih kayak misalnya lu buat game misalnya, oh game gue dibajak. Itu sejak awal gak beli game lu. Makanya dia gak bajak. Sejak awal emang gak beli. Gitu loh. Gak usah lu hitung sebagai ini harusnya ini. Enggak, emang sejak awal gak beli game lu. Udah pakai ini, dasar artis dadakan. Sejak awal bukan artis. Orang biasa. Job saya nanti akan terambil. Sekarang gue tanya, lu fotografer pas lu nikah, lu nyawa fotografer juga gak? Artinya apa? Orang tuh punya kerjaan masing-masing. Dan misalnya ada orang nih, dia FOMO nih, tiba-tiba pakai AI, tiba-tiba gambar akan ini kerjaan saya. Suatu saat dia akan, karena bukan passion dia cuma FOMO aja gitu. Beda sama lu yang literally kerjaan, pasti beda gitu. Sekarang programmer mobile sama web udah bisa part-time sama AI bang, tapi generate algoritma masih jauh di bawah dev aslinya. Makanya cuman ngebantu doang. Dan yang gue lihat itu satu lagi, tambahan lagi, AI itu nggak akan ada yang bisa hasil karyanya tuh nyamain orang buatan orang beneran, nggak ada. Gak bakal ada. Iya, betul. Sampai nanti AI, katakan yang sekarang gue bilang tadi gitu kan, belum ada yang sampai ini. Tapi katakanlah nanti AI akan gambar sama gitu sama, tetap gak akan gantiin, percaya sama gue. Dan kalaupun nanti ke depan ada yang pakai AI ini, pekerja-pekerja juga nantinya pasti percaya sama gue, karena orang yang nggak di bidang itu akan sibuk dengan urusan dia nanti kelamaan, ngerti gak lo? Ngerti gak sih maksud gue? Misalnya lu bilang, oh dia FOMO, misalnya kerjaan aslinya dia koki gitu, ternyata dia tertarik AI terus gambar gitu, suatu saat dia akan tetap koki, FOMO aja gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu ributin sebenarnya, kenyataannya di luar sana emang gitu. Lu ribut karena lu ketemu sesama teman internet dan juga lagi panas, ribut. Lu literally keluar sana ke tempat kerja, literally nggak ada. Itu yang gue rasain di tempat kerja gue, actually, at least ya. Maksudnya tempat gue di mana teman-teman gue kerja nggak ada. Kalaupun ada yang ngerasain manfaatnya, itu tadi kayak fotografer, gila. Itu sama, waduh, YouTuber bikin thumbnail. Lu kalau mau tau gue bikin thumbnail dulu, lamanya. Terkadang AI memudah kerja dan kelama-lamaan bisa tergantung AI kepada kita sendiri yang berusaha. Kalau gue ya lebih worry AI itu kepada siapa coba? Kalau gue yang sudah merasakan gambar manual, misalnya gambar ya, gambar manual, terus gue pakai AI untuk mempermudah kerjaan gue, itu menurut gue bagus banget. Tapi lagi-lagi yang FOMO ini loh, takutnya dia cita-cita gitu ya. Saya cita-cita jadi komikus, tapi aku mulai dari AI. Ya ada, tapi enggak sih. Dia kalau emang cita-cita dari komikus, dia akan menemukan jalannya juga pasti jadi komikus. Gak mungkin lah. Kalau orang suka dari awal suka gambar, gak mungkin langsung. Ya dia emang awal suka AI, dia gak suka gambar, dia sukanya AI gitu loh. Dan itu akan bosan karena bukan passion dia. Pasti gue aja bosen gue pakai AI tuh. Pakai AI tuh, wah gitu, wah keren. 2 minggu lah, 2 minggu terus kayak boring. Udah gitu-gitu doang kan, ngeprom gitu, keluar gitu dulu, bosen lah gitu. Terus kan nggak ada yang namanya manusia tuh, ada namanya jerih payah, ya. Mobil yang dibeli dengan duit sendiri, nabung, jerih payah keras sendiri, akan lebih dihargai, disayang-sayang daripada mobil hasil koruptor. Tahu dari mana bang?
dari curhatan kenalan yang jualan mobil bekas. Kan banyak tuh zaman sekarang cuci duit beli mobil. Wah pak, mobil mahal-mahal tapi kayak nggak dirawat karena cuci duit. Asalnya gitu. Coba kita kan susah kerja keras, beli mobil ya kayak gua baru beli mobil kan, tiap hari cuci, tiap hari ada upil dikit, wah upil nih gitu. Karena usaha sendiri pak, ya. Kemarin ada yang bikin kursus online, bikin kantor prom AI, bayar 300.000 kan, kesel banget lihat deh. Gak apa-apa, itu market, biar kalau gue malah biarin. Artinya dia perlahan-lahan mulai melepas. Dia bikin market sendiri itu. Ya udah, lu market AI, gitu. Yang ini nih pecinta-pecinta AI aja. Dikit pak, dikit sumpah pecinta AI. Bosen soalnya, ya boring man. Males. Printing Banjarbaru Sampai baru dari SD saja hingga kuliah semoga mengirimkan sudah dukungan sukses. 50 Gila, ribu. mantap. Selamat Bang Taraf. Terima kasih sudah menemani selama ini dari set hingga kuliah. Spam terus sampai semua Semoga dibacain. sehat selalu dan Kan sukses. lu komen gua, masa gua bacain komen terus kapan gua ngomongnya? Kan tadi ada yang nanya tentang AI. Kalau gua cuman nih gua bacain nih Nafis Bro nih. Mau spam di chat pada ribut. Udah gua spam dia masih gak kebaca. Emang lagi nasib jelek mau spam di chat pada ribut. Udah gua spam dia masih gak kebaca. Emang lagi nasib jelek. Nih gua bacain komen lu doang ya. Nih, gua gak usah ngomong nih. Gua bacain komen lu doang nih. Tuh. Mau spam di chat pada ribut. Udah gua spam dia masih gak kebaca. Lagi nasib jelek. Mau spam di chat pada ribut. Gua spam dia masih gak kebaca. Ah, itu jadinya kalau gua bacain komen lu doang. Lah kan gue bisa bacain komen lu, gue jawab. Ada yang nanya, gue jawab. Kalau bacain lu, bagaimana gue video? Kadang-kadang kamu juga sama sama bocah-bocah FOMO yang pakai AI. Otak lagi. Nggak masuk akal. Bang, saya punya dosen programmer web dan dia ngajar mata kuliah web programming. Dia ngajarin kita manual ngoding, tapi ketika dia kerja dia pakai AI. Ini actually bagus. Ini yang dari tadi gue mau gini. Ada namanya kehidupan mencari duit guys. Ya, jangan juga terburu-buru ngejudge dosen lo. Ada hal-hal yang dirindukan oleh kita pekerja-pekerja yang sudah di industri besar. Orang-orang yang sudah merasakan sakit-sakit. Kalau di industri komik-komik ada yang cuci darah, ada yang kanker hati. Kalau di industri entertainment ada yang banyak yang stroke. Banyak yang pendarahan otak. Kayak kemarin kan Mas Tukul Arwana tuh. Gitu-gitu kan. Lu kata karena apa itu? Kecapean guys. Gitu. Jadi ketika ada tools yang mempermudah. Padahal pertanyaannya simpel tapi jawabnya gue dari hati nih. Karena kita merindukan. Makanya tadi masalah ayah itu. Gue gak mau nih kalau sampai Clip Studio Paint berpikiran bahwa wah bahaya nih kalau kita ada auto warnanya. Aku gak mau nanti dituduh jadi kayak Clip Studio Paint dukung AI apa-apa. Gitu loh. Lu ngerti gak sih maksud gue? Sementara gue yakin Clip Studio Paint pun ambil data-data lu secara gak izin juga. Semua software do that. Yang ketahuan the new AI ini, ngerti gak sih lo maksud gue? Gitu lah. Kalau dunia seni itu kan susah ya. Dunia seni itu kita satu-satunya duit ya dari seninya itu. Gitu lah. Beda dengan kayak ilmu yang lain lah, matematika. Lu learning matematika, ya udah. Semua orang sama. 1 tambah 1 berapa ya orang di Amerika? 2. Orang Arab 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau seni kan enggak. Lu gambar orang di Maroko dia style seperti itu. Orang di misalnya ada di mana style seperti itu, punya style sendiri-sendiri. Beda gitu loh. Nah sementara hukumnya abu-abu gitu loh yang gue maksud. Hukumnya itu jadi satu untuk semua ilmu, ngerti gak sih lo? Hukumnya tuh kayak learning boleh gitu loh. Itu dia glitchnya. Ya emang itu glitch di hukum ya mau dimarahin. Betul bang, susah emang dunia seni kata Nafis Bro. Mau gue baca loh. Sekarang kita sebenarnya lari ke tujuan utama AI. Ini yang nggak pernah dibahas sama sekali gue lihat di mana-mana. Ini gue ngobrol sama orang yang promoin AI juga dan ngerti actually. Mau tau nggak AI itu, terutama misalnya kayak AI gambar kan Stable Diffusion. Awalnya buat apa sih? Ya buat lu sendiri, kayak Photoshop aja. Photoshop ada buat apa? Buat ngedit foto lu sendiri. AI Stable Diffusion, learning itu sebenarnya apa? Ya buat learning karya lu sendiri. Dan sekarang udah banyak. Lu bisa ketik aja di YouTube gambar gitu, dia learning gambar sendiri. Ya, itu kalau salah pakai Loran lu ya. Kalau lu yang pakai Stable Diffusion ya. Gambar lu learn sendiri,
Jadi lu kalau mau konsep tinggal ini lagi ini bla 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 bla, plek keluar tuh cara style gambar lu. Oh gini, oh iya nggak pernah kepikiran gue. Itu salah satunya. Tapi salah satunya lagi di bidang medis. Gue pernah dikasih sama Mas Alfa tuh, Alfa Jonathan ya. Itu jadi katanya di masa depan nanti diharapkan kita tuh cuman learning semua foto-foto jantung. Misalnya lu di rumah sakit nih, contoh bini gue itu kan punya dulu kelainan jantung pas masih kecil, anaknya kebocoran jantung. Makanya pas mau nikah sama gue dulu tes jantung dulu. Lu mau tes ya buat pemeriksaan jantung, treadmill, apa, ronsen segala macam ribet. Kedepannya lu cuman apa istilahnya? Cuman di ronsen gitu. Oh, kasih KI. Oh, lu sakit jantungnya ini. Tujuan itu. Ya banyak tujuan lain lah. Gitu kan. Ya kayak Photoshop aja, gitu kan. Cuma disalahgunakan oleh orang dan company. Karena kan Stable Diffusion open source kan. Open source ya udah, pasti ada aja. Kemarin gagal tes masuk kuliah, banyak orang yang secara tidak langsung menghina saya. Tapi abang saya bilang kalau mesti belajar gagal. Betul abang kamu. Masuk doa kita bantuan kalau kita aja udah takdirkan hidup seperti apa selanjutnya. Saya bahas dulu ini. Jadi hidup itu guys, itu butterfly effect. Lo cari tahu sendiri apa artinya butterfly effect. Jadi doa lo itu selain kematian itu bisa merubah nasib lo gitu. Makanya ini apaan sih komen udah pada malam ya. Jangan lupa bahwa ini adalah bapak umur 30 tahunan. Ya sebenarnya nonton ini kan juga kayak Mas Tara gitu. Jadi begitu. The fuck. Berhubung Office Pro juga udah mulai sinting sedikit, jadi kita sudahi live ini. Kalian dengar kabar Mufasa itu guys. Why you're always trying so hard to make me surrender?